Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali dengan channel saya di channel Cecer Channel, yang mana pada kesempatan ini saya akan memberikan atau berbagi pengalaman yang mengenai pengalaman saya dalam mengurus sertifikat rumah ya, sertifikat rumah, yang mana sertifikat rumah ini saya urus sendiri ya. Kebetulan untuk KPR ini sudah lunas, jadi saya tidak membuang waktu. Langsung saya ingin meningkatkan dari SHGB ke SHM. Nah, pada saat itu saya browsing-browsing di internet tuh bagaimana caranya. Akhirnya saya menemukan persyaratannya apa aja, kemudian saya catat tuh waktu itu. Di persyaratannya itu ya fotokopi KTP, fotokopi akte, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan fotokopi ini ya, SPPT, PBB tahun terakhir ya. Dan jangan lupa dibayar. Kalau PBB-nya nggak dibayar, itu nggak bisa diproses karena harus lunas pajak dulu. Terus ini ya, sertifikat SHGB yang asli bawa ya. Kemudian fotokopi IMB. Nah, SHGB yang kayak gini nih, SHGB nih. Tadinya SHGB, kemudian udah dicoret ya di SHM. IMB seperti apa ya? Nah, ini IMB seperti ini. Ya, izin mendirikan bangunan. IMB. Itu di fotokopi yang IMB. Nah, waktu itu saya lihat di internet tuh, hanya saya semangat saya mau ngurus sendiri. Kebetulan kan ini kan rumah yang di kabupaten yang mau saya urus ya, rumah yang di Kabupaten Bogor yang mau saya urus nih. Nah, sebelumnya saya persiapan dulu tuh, prepare fotokopi ya, sesuai yang barusan tadi ya saya sebutkan, yang dari internet saya browsing itu fotokopi KTP, fotokopi KK ya, sertifikat PBB yang tahun terakhir jangan lupa sudah dibayar, kemudian sertifikat SHGB yang asli bawa, sama fotokopi IMB di bawah, sama materai 3 lembar ya yang 10.000. Nah, pada saat itu saya langsung tuh langsung menuju ke kantor BPN Cibinong yang ada di Cibinong Pemda ya. Patokannya kalau dari Bojonggede itu kantor pos aja, kantor pos Pemda Cibinong, sekitar 500 meter lah dari kantor pos, nanti deket sama itu ya, kantor BPN Cibinong. Kalau dari CCM patokannya sekitar 1 kilo ya, 1 kilo CCM itu nanti ketemu pom bensin. Nah, sebelah pom bensin itu nggak jauh ada kantor BPN Cibinong. Oke, karena ketidaktahuan saya, iya kan, saya langsung berangkat ke BPN Cibinong. Waktu itu nyampe sekitar jam 11-an ya, 11 siang kan. Setelah sampai, taunya ya nggak bisa masuk. Karena apa? Karena ternyata pendaftaran di masa pandemi ini sangat beda ya dengan di masa bukan pandemi ya. Jadi saya nggak tahu aturan mainnya seperti apa pendaftarannya. Jadi pada saat itu saya pengen masuk aja, tapi kan nggak boleh, karena ternyata itu harus daftar online dulu. Jadi harus daftar online dulu sebelum mengurus sertifikat ini, harus ada pendaftaran online. Nah, nanti deh di akhir nanti saya ceritakan pendaftaran itunya seperti apa bentuknya ya. Nah, jadi harus daftar online dulu ya. Saya lihat, saya foto aja tuh itunya apa namanya, foto pamflet pendaftarannya lah yang depan pintu kan, saya foto. Kemudian saya pulang lagi karena ya memang nggak bisa
karena masa pandemi ini dibatasin sampai jam 12 siang dan pendaftarannya online. Oke, kemudian saya pulang, kemudian di rumah saya buka aplikasinya ya, saya daftar, saya masukin ini ya, seperti ini kita lihat nih teman-teman. Kita buka webnya, kemudian masuk ke bagian peningkatan hak atas tanah ya. Kita pilih ini tentang peningkatan hak atas tanah ya. Nah, kita pilih peningkatan hak atas tanah ya, SHGB KSHM. Kemudian kita tunggu sampai keluar ini ya. Nah, kayak gini nih. Nah, terus masukkan jumlah dokumen 1. Nanti dia akan muncul untuk tanggal dan jamnya ya. Ya, kebetulan ini kan tanggal merah hari Minggu, saya pas cek jadi nggak keluar ya. Ini sebagai contoh doang teman-teman nih. Tanggal merah tidak ada nih. Sabtu dan Minggu tidak melayani ya, jadi sampai Jumat doang. Ya, kita coba lagi masukin di hari Senin ya. Ini Senin nih. Senin kita buka 1 berkasnya dan keluar ya, nanti ada tanggal 19, kita coba 19 Senin ya. Nah, Senin 20 kita coba. Nah, nanti keluar tuh, kalau hari biasa nanti dia keluar untuk apa namanya, jadwalnya ya, jamnya dan jadwalnya keluar. Kita tinggal pilih aja nanti mau yang jam berapa ya. Nah, ini dia teman-teman, agak loading maaf nih. Nah, ini nih tanggal keluar, mau pilih jam berapa terserah ya kita ya. Terserah kita aja sesempatnya jam berapa ya. Kita main jam 10, jam 8, jam 9, pokoknya sampai jam 12 siang di masa pandemi ini ya. Nah, nanti setelah itu diklik, keluar hasilnya ini nih kartu pendaftaran, nanti didaftarin, daftar ulang ya di sana ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman ya, setelah mendapatkan nomor pendaftaran, saya berangkat tuh, saya ambil yang pagi ya, ceritanya yang jam 8 pagi. Kemudian ya maklum lah, karena jarak dari Bogor kota ke Pemda Cibuning lumayan ya, kalau naik kendaraan sekitar 1 jaman lah. Jadi saya ngambil yang jam 9 dan pagi, jam 8 juga udah bisa, cuman saya jam 9. Kemudian saya sampai di kantor. Nah, di situ ada protokol kesehatan ketat teman-teman. Sebelum masuk itu ukur suhu dulu, kemudian disuruh menggunakan hand sanitizer ya. Setelah itu kita menyerahkan hasil dari pendaftaran barusan ya, itunya apa namanya, kode barcode-nya, lalu dicocokkan dengan mesin, kemudian keluar nomor antrian sesuai sih, cuma nanti buat antrian loket ya. Kemudian berkas yang kita bawa itu dimasukkan ke mesin steril. Nah, itu mesin steril yang hitam teman-teman, kalau yang putih buat daftar ulang, jaga mas security-nya tuh. Nah, setelah dimasukkan ke mesin steril itu, kemudian kita disuruh masuk sama security-nya. Menunggu di dalam loket tuh, menunggu. Kemudian setelah berkas selesai disterilisasi sama security, barulah itu diserahkan ke loket ya, loket pilihan misalnya waktu itu nomornya ya. Nanti di situ ada petugas khusus yang waktu itu kan saya langsung ke ini ya, ke bagian peningkatan hak ya, atas tanah. Nah, di situ berkas saya diterima dan kemudian saya dipanggil. Langsung saya datang. Ternyata ya, nggak taunya karena orang awam ya, sama petugasnya dikasih tahu, Pak, ini belum bisa ditingkatkan menjadi SHM. Kenapa, Pak? Karena ini royanya belum dihapus, Pak, katanya. Hah? Wah, saya juga nggak paham ya, namanya orang awam, royanya belum dihapus. Akhirnya saya harus menghapus roya dulu tuh, bingung tuh kan
eh, pendaftaran online kan nggak bisa 2 kali, sekali doang. Akhirnya sama petugas tersebut dikasih kebijakan, dia coret menjadi pendaftar royal, Pak nggak usah daftar Pak, langsung aja ke bagian royal. Alhamdulillah kan dibantu kan. Akhirnya saya pindah ke loket royal, dibantu menyerahkan berkas, kemudian diproseslah royal itu seperti apa. Nah pada saat itu saya juga diminta tuh surat-suratnya royal, seperti apa sih royal ininya. Nah jadi royal itu persyaratannya itu surat permohonan, eh, surat permohonan dari pihak bank penjamin kepada pihak PPN ya untuk penghapusan royal. Kemudian SHGB yang asli, fotokopi KTP, dan surat permohonan. Ada lagi surat permohonan, nanti tersedia di itunya apa namanya, di BPN nya dikasih, kita suruh ngisi dulu. Nah setelah itu ngisi-ngisi selesai kemudian disuruh membayar 50.000. Iya disuruh membayar 50.000, disuruh membayar 50.000 ke ini Bank BRI. Tapi jangan khawatir teman-teman, jadi Bank BRI nya udah ada di situ ya, sudah ada di lokasi, jadi kita tinggal pindah loket aja. Setelah suruh bayar kemudian langsung itu digesek situ. Kebetulan saya kan punyanya Bank Mandiri ya sama BNI ya, akhirnya kan sama security dibantu digesek. Kemudian setelah selesai dibalikin lagi itu ke 3 loket yang ngurus royal ya. Setelah itu mendapatkan surat bukti pengambilan dokumen. Nah kata petugasnya silahkan diambil 14 hari kerja setelah mendapatkan SMS. Oke. Setelah itu saya pulang kan. Nggak sampai lama ya, nggak begitu lama. Sekitar 1 minggu ya. Sekitar 1 minggu itu sudah dapat SMS. Jadi nggak sampai 14 hari ya. Setelah 1 minggu itu dapat SMS untuk pengambilan ini ya, produk. Nah kemudian langsung tuh, karena kan saya udah pengalaman bahwa pengambilan produk pun harus daftar juga online juga. Di situ ada pilihannya ya di aplikasi ya, masuk ke aplikasi tuh pilih pengambilan produk. Nah setelah itu keluar hasil. Nah hasilnya itu dibawa buat besok. Nah ini contohnya ya, contoh aplikasi untuk pengambilan produk seperti ini ya. Ini teman-teman buat pengambilan produk sama ya, tinggal buka webnya, web VPN yang barusan yang kayak yang pertama itu ya, sama tinggal kita cari pengambilan produk aja tuh, tinggal pilih pengambilan produk, kemudian sama ya, nanti akan muncul di situ jumlah pemohon atau berkas Anda, kliknya satu, kemudian akan muncul seperti biasa ya, untuk muncul apa namanya, ini masih di hari Minggu nih saya ngetik, pasti akan, dan tidak ada nih nggak keluar nih, pasti merah dia. Mohon maaf, kita rubah lagi tanggalnya, tanggal 20 nanti keluar lagi nih. Nah keluar 20, keluar tuh tinggal pilih tanggal jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam 11 ya. Nah itu gampang seperti yang pertama ya, sama aja ya. Nah itu teman-teman pengambilan produk langsung setelah 1 minggu ya, yang perkiraan 14 hari itu ternyata 1 minggu juga udah bisa diambil. Langsung tuh saya datang tuh, saya ambil yang pagi, yang jam 8, karena untuk menghindari antrian, karena di situ lumayan ya, sendiri orang kabupaten luasnya kayak apa ya, kantornya cuma satu sih doang. Akhirnya saya ambil yang jam 8 pagi, jam 8 saya udah di situ tuh. Langsung kan sama security, Pak, saya mau ngapain Pak? Oh, ini ngambil berkas. Oh, langsung karena itu langsung disuruh masuk ke loket
dan menyerahkan nomor antrian ke loket pengambilan berkas, pengambilan produk ya. Setelah beberapa lama kan dipanggil. Nah, dipanggil baru tuh nggak cuman ibaratnya cuman ini ya, gitu doang, dicoret doang gitu kan. Nah, ini kan saya dari ini ya, PTN. Di sini tuh cuman dicoret doang bank penjamin ya. Misalnya PT Bank Negara Indonesia berkedudukan sebagai di kantor pusat Jakarta, tinggal dicoret doang pakai pulpen sama tanda tangan gitu doang. Itu doang ya. Ya itu penghapusan roya. Ya nggak tahu sih ada ini ya administrasi seperti apa ya, cuman dicoret terus ada tanda tangan itu, ada harap gitu ya. Ada harap terus di sini juga ada keterangannya Bogor tanggal 7 2021, tanggungan sekian telah dihapus gitu kan pada tanggal 13/08 ya. Itu ada keterangan gitunya. Nah, oke, terus saat itu udah tuh karena yang saya bilang ya, karena dalam satu hari itu tidak bisa buat transaksi. Nah, besoknya saya daftar lagi. Ya, seperti yang pertama itu pakai aplikasi, masuk lagi kan. Masuk lagi ke aplikasi itu. Masuk lagi kemudian daftar di ini peningkatan hak ya. Peningkatan hak. Nah, ya saya lengkapi persyaratannya. Sebelumnya saya udah ini ya, bawa apa namanya, contoh-contoh mapnya seperti ini. Nanti ada di ini ya, nanti dikasih lah gambarannya. Ini sih contoh-contoh yang saya beli ini. Jadi bisa ini ya, di situ ada tukang fotokopi juga, jual map juga. Ya lengkap lah, sama lampiran-lampirannya ada semua. Pokoknya jangan khawatir lah, gampang banget lah pokoknya. Kalaupun di BPN misalkan berkasnya lagi nggak ada gitu, fotokopi banyak udah sedia ya, segitu 10 ribuan lah udah lengkap, kita tinggal isi, tinggal masukin ke pendaftaran. Oke, saya daftar lagi kan, besoknya lagi setelah kemarin ngambil produk, besoknya lagi saya ke BPN Cibinong lagi daftar untuk peningkatan hak ya, dari SHGB menjadi SHM. Saya daftar lagi tuh. Kemudian diproses proses seperti biasa, kata petugasnya ngomong nanti 14 hari kerja, kalau enggak 1 bulan ya, kalau nggak ada kabar ya kesini aja, kata gitu. Dan seperti biasa juga kita harus membayar 50.000 di Bank BRI. Jadi sebelum mendapatkan tanda terima untuk pengambilan produk itu, kita bayar dulu ke Bank BRI sebesar 50.000. Setelah ada tanda terima dikasih, kemudian kita mendapatkan tanda terima pengambilan produk. Nah, udah tuh pulang. Dan ini prosesnya agak berbeda dengan yang pertama ya. Yang pertama kan 1 minggu udah ada panggilan. Nah ini 2 minggu tuh, 2 minggu baru ada, 2 minggu baru dapat SMS kan. Ya udah akhirnya berangkat tuh ke sana ke BPN. Ngambil yang pagi-pagi ya, seperti biasa jangan lupa untuk ini dulu, daftar dulu ke ini apa, ke aplikasi ya, ke web BPN untuk pengambilan produk, jangan lupa itu. Pagi-pagi tuh ambil yang jam 8. Nah, sampai kantor BPN langsung di security, di protokol kesehatan ya, cek suhu, hand sanitizer, kemudian di print kembali tuh nomor antriannya, di scan barcode, kemudian bisa di print, kemudian langsung ke loket pengambilan produk. Nah di situ langsung panggil karena masih sepi ya kebetulan masih sepi itu.
antriannya nggak tahu tuh hari Kamis ya, sepi banget. Langsung udah dapat sertifikatnya. Nah, seperti ini. Dan uniknya ya, di sini cuma dicoret doang gitu. Jadi di sini tuh ada sertifikat milik ya. Nah, yang hak, hak guna bangun dicoret jadi milik, merah gini ya. Cuman gitu doang. Nah, nanti di ini juga ada keputusan nih di lembar terakhirnya, dengan keputusan Menteri Negara Agraria, semuanya memutuskan bahwa berubah menjadi hak milik dengan nomor sekian-sekian gitu. Nah, teman-teman gampang banget kan? Jadi total biaya yang dikeluarkan cuma 100.000 ya untuk mengurus SHM ini ya, cuma 100.000 di BPN Cibinong. Ya itu sih terserah ke teman-teman, apabila teman-teman memang tidak punya waktu untuk mengurusnya, boleh pakai notaris ya, tentunya dengan nominal yang nggak 100.000 kali ya. Namanya bayar orang ya. Yang saya rasakan gitu ya, memang pelayanan sangat baik, sangat ramah lah, cepet. Pokoknya salut lah buat BPN Cibinong. Saya kira bakalan sulit gitu, enggak ternyata. Dan memang kalau kita persyaratannya sesuai dengan apa yang diterapkan di BPN Cibinong itu pasti cepet, nggak nunggu lama. Makanya teman-teman yang baru mau ngambil rumah atau yang beli rumah, ya tolong dilihat dulu asal usul rumahnya supaya tidak pusing atau ribet di kemudian hari ya. Ataupun yang mau KPR rumah ya tolong diusahakan cari developer yang sudah ternama lah, sudah berpengalaman di bidangnya, sehingga harapannya ya tidak ruwet di kemudian hari ya. Jadi demikian teman-teman tentang tata cara mengurus sertifikat rumah dari SHGB ke SHM dengan modal 100.000 di BPN Cibinong. Jangan lupa subscribe and comment untuk